Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Nilani dengan nomor NIM 112410242 dari kelompok 10 kelas manajemen 24C08. Video ini saya buat untuk memenuhi komponen penilaian mata kuliah etika dan hukum bisnis yang diampu oleh Ibu Weni. Kali ini aku bakal memaparkan kembali soal hukum teknologi dan e-commerce yang sebenarnya dekat banget sama keseharian kita. Akan tetapi aku akan jelasin secara singkatnya aja ya, mulai dari pengertiannya, aturan yang berlaku, hingga hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Pertama-tama kita bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan hukum teknologi itu? Jadi teman-teman, hukum teknologi itu adalah seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur aspek hukum dalam penggunaan teknologi, termasuk hak kekayaan intelektual, keamanan data, privasi pengguna, serta tanggung jawab hukum dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Jadi gini ya teman-teman, hukum teknologi itu ibarat rambu lalu lintas, tapi bukan di jalanan, dibuat di dunia digitalnya. Bayangin aja, internet itu kayak jalan tol, cepet dan bebas kemana aja. Ya tetap ada aturannya dong. Kalau ngasal ya siap-siap ditilang, tapi bukan sama Pak Polisi, tapi ini sama Undang-Undang ITE. Hukum ini juga ngurusin segala hal yang berhubungan sama teknologi, sampai siapa yang bertanggung jawab kalau ada kerusakan. Coba dipikir, hidup kita bisa nggak sih lepas dari HP dan WiFi? Pasti nggak bisa kan? Bahkan sinyal lemot aja bisa bikin kita tantrum. Karena kita hidup di dunia digital seperti sekarang ini, penting banget buat ngerti hukum teknologi supaya kita nggak asal upload atau share sesuatu. Misalnya, lagi viral anak yang upload foto temannya yang ketiduran di kelas, mukanya belepotan terus dijadiin meme. Memang lucu sih, tapi pas viral di TikTok, temennya malah marah karena merasa dipermalukan. Nah, niatnya tadinya cuma bercanda, tapi ternyata bisa jadi pelanggaran privasi. Jadi ingat ya teman-teman, boleh upload atau bercanda, tapi minta izin dulu. Karena kalau sudah menyangkut privasi orang lain, bisa-bisa kamu malah berurusan sama hukum. Intinya jangan asal pencet upload. Di dunia digital juga ada aturan yang harus kita patuhi. Nah teman-teman, kenalan dulu nih sama e-commerce atau perdagangan elektronik. Adalah transaksi bisnis yang dilakukan secara digital melalui internet, mencakup jual beli barang, transfer data elektronik, serta pembayaran digital. Oke teman-teman, e-commerce itu memang segala kegiatan jual beli yang dilakukan melalui internet. Mau beli barang, bayar jasa, atau transfer uang online, semua itu termasuk e-commerce. Jadi kalau ada yang bilang, aku nggak pernah e-commercean, padahal tiap hari belanja di marketplace. Contohnya itu kayak sekarang bayar jasa bikin CV online. Supaya CV kita terlihat keren di mata HRD, cukup isi data, bayar, dan CV-nya langsung jadi kan? Tapi hati-hati, jangan asal pilih jasa. Kalau salah, CV-nya cuma hasil copy paste dari internet, terus data kita pribadi bocor, dan malah bisa berujung masalah seperti pinjaman online ilegal. Intinya teman-teman, e-commerce memang memudahkan hidup kita, tapi kita harus tetap waspada. Jangan cuma tergiur harga murah, pastikan jasa yang terpakai, terpercaya, dan aman. Nah, selain itu, supaya dunia digital kita nggak jadi tempat yang berbahaya dan kacau, negara harus punya aturan yang jelas dong. Kalau enggak, internet bisa jadi sarang penjahat yang mencuri data, menyebarkan hoax juga. Jadi aturan itu penting supaya kita bisa aman dan nyaman menggunakan teknologi. Nah, makanya ada regulasi dan undang-undang yang jadi tameng buat jagain dunia teknologi kita, supaya kita tetap aman dan tertib. Pertama-tama nih, kenalan dulu nih sama Undang-Undang ITE yang bisa dibilang kayak satpam online yang jaga keamanan di dunia maya kita. Jadi kita bisa internetan santai tanpa takut tiba-tiba data hilang. Oke teman-teman, sekarang kita bahas yang pertama ini mengatur tentang informasi elektronik, transaksi digital, serta perlindungan hukum dalam penggunaan teknologi informasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Teman-teman tahu nggak sih kenapa Undang-Undang ITE itu kayak superhero di dunia digital yang jaga kita dari keamanan menggunakan teknologi, kayak dari chattingan, stalking Instagram, belanja online, sampai transfer uang. Nah semua itu diawasi karena biar nggak ada yang nyebar hoax atau nyolong data. Kalau ada yang nakal langsung dikena tilang digital yang nggak kalah
sakitnya sama hilang di jalanan. Undang-undang ITE ini juga melindungi data pribadi kita biar nggak disalahgunain. Jadi hati-hati ya kalau ada chat nomor asing, bisa jadi penipuan. Teknologi ini memang seperti pisau dapur, bisa bermanfaat, bisa juga berbahaya. Contohnya itu kayak saat kita pesan makanan lewat ojek online, undang-undang ITE ini jaga transaksi kita supaya aman dan gak ribet. Jadi sebenarnya teknologi itu memang memudahkan hidup kita, tapi ya tetap harus waspada. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi salah satu tugas penting undang-undang ITE itu adalah melindungi pengguna dari kejahatan siber seperti penipuan online, pencemaran nama baik, dan hacking pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oke teman-teman, Undang-Undang ITE itu ibarat bodyguard dunia digital yang selalu siap menjaga keamanan di dunia maya. Nah, dia ini melindungi kamu dari maling data, penipuan, dan berita bohong yang bikin kamu bete seharian. Misalnya, kalau ada yang nyebar fitnah atau nge-hack, Undang-Undang ITE ini langsung bertindak supaya nggak jadi korban drama online. Kalau tiba-tiba ada berita palsu tentang kamu, santai aja, karena ada Undang-Undang ITE yang siap melindungi nama baik kamu. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai kamu malah jadi tukang gosip digitalnya. Nanti yang kena Undang-Undang ITE malah kamu. Contohnya kayak kamu belanja online, terus kartu kredit kamu dicuri sama hacker buat beli barang aneh-aneh, kayak seperti beli sepatu roda ukuran dinosaurus. Gila kan? Untung banget sekarang ada Undang-Undang ITE yang bisa jadi pelindung hukum, supaya si hacker nakal itu bisa ditangkap dan dihukum. Jadi intinya teman-teman, Undang-Undang ITE itu ibarat bodyguard keren yang jagain kita di dunia maya supaya hidup dunia digital kita aman dan bebas dari drama yang gak jelas. Oke teman-teman, sekarang kita kenalan dulu nih sama OJK. Jadi OJK itu kayak satpam yang jagain dunia keuangan digital kita. Jadi bikin dompet kita tuh aman karena ada OJK ini yang menjadi satpam yang kece dan siap siaga. Pertama-tama nih, OJK ini punya aturan khusus buat ngelindungin, yaitu menjamin perlindungan konsumen dari resiko penyalahgunaan data dan praktek ilegal dalam fintech. Aturannya itu namanya Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, teman-teman, bayangin kita lagi asik banget pakai e-wallet atau pinjaman online, terus tiba-tiba data kita tuh bocor, kayak ember bocor, atau saldo kamu hilang kan entah kemana. Nah, disinilah Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 ini jadi bodyguard keren yang jagain data kamu dan juga hak kamu supaya nggak ada maling data atau juga penagih utang yang nyeremin yang muncul tiba-tiba. Nah, para pelaku fintech ini wajib jagain data kamu dengan ketat dan harus kasih informasi yang jelas supaya kamu nggak bingung. Kalau misalkan ada masalah, kamu bisa lapor dan mereka harus cepat tanggap dan gak boleh cuek. Nah, penagihan ini juga harus sopan tahu. Jangan sampai bikin kamu takut atau stres. Kalau misalkan fintech nakal, OJK siap kasih denda besar atau bisa cabut perizinan mereka. Jadi teman-teman, aturan ini bikin hidup dunia digital kamu aman, tentram, dompet terlindungi, dan tetap senang. Teman-teman, ada juga nih aturan yang mengatur bisnis berbasis teknologi finansial seperti e-wallet, pinjaman online, dan investasi digital. Aturan ini itu namanya Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2023. Oke teman-teman, dengar ini ya. Sekarang pakai fintech tuh nggak cuma soal cepet dan gampangnya doang kan, tapi juga harus super aman. Nah, OJK ini udah ngeluarin aturan yang namanya itu Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2023 supaya e-wallet, pinjaman online, sama investasi digital itu nggak bikin kita ketipu atau dompet kita jadi bocor kayak keran air. Jadi sekarang semua transaksi itu wajib verifikasi 2 langkah. Jadi bikin data kita itu dijaga ketat kayak ada satpam yang super galak yang nggak kasih celah buat maling gitu. Pokoknya sekarang itu
Pilih vintage yang resmi dan diawasi oleh OJK supaya keuntungan kamu itu nyata dan hati tenang, dompet gak bolong. Contohnya itu kayak OVO, GoPay, Dana sudah patuh pada peraturan OJK ini. Jadi transaksi kamu itu gak cuma cepat tapi juga aman dari penipuan dan kebocoran data. Jadi pakai vintage itu kayak PDKT sama gebetan tahu. Harus hati-hati dan jangan salah klik setuju tanpa tahu lebih jelas gitu. Jadi OJK itu ibarat pacar protektif yang jagain kamu dari penipuan digital. Intinya tuh OJK bilang gini, main vintage itu boleh asal pakai helm keamanan digital ya, supaya transaksi lancar dan dompet tetap aman seperti punya bodyguard pribadi gitu. Yuk teman-teman jadi pengguna vintage yang pintar dan aman. Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal hak dan kewajiban konsumen sama pelaku usaha di dunia e-commerce. Nah, ini itu penting banget supaya kita nggak jadi korban yang ketipu atau pelaku yang asal-asalan jualan barang yang kayak jualan gorengan tapi bilangnya stick impor. Oke teman-teman, yang pertama itu kita bahas soal hak konsumen ya. Jadi hak kalian itu simpel banget tahu, mendapatkan barang atau jasa yang sesuai sama deskripsi yang dijanjikan. Teman-teman pasti pernah kan ngalamin beli barang tapi pas datang beda banget sama yang difoto. Kayak kita lagi pesan kue di Instagram, gambarnya lucu tapi pas kita cicipin rasanya tuh kayak eksperimen ilmiah yang gagal. Nah, makanya hak konsumen itu penting ya, karena sebenarnya hak kita tuh itu simple. Kayak barang atau jasa yang kita beli harus sesuai dengan janji dan deskripsi penjual. Contohnya itu kayak kalau di deskripsi itu sepatu itu dikatakan kece dan anti air, harusnya sepatu itu memang harus anti air dan bukan cuma bagus di foto aja, tapi pas kena air langsung bocor. Jadi intinya teman-teman, kalau kita beli sesuatu, kita punya hak dapetin yang sesuai janji. Ingat ya teman-teman, hak konsumen itu kayak superhero yang siap melindungi kita dari barang atau jasa yang nyeleneh dan enggak sesuai ekspektasi kita. Oke teman-teman, sekarang kita bahas lagi soal hak pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha itu wajib punya hak buat menentukan harga dan kebijakan layanannya. Oke teman-teman, jadi gini nih, pelaku usaha itu memang punya hak penuh buat ngatur harganya dan layanannya juga. Tapi ingat ya teman-teman, jangan asal main naikin harga loh. Kayak lagi naik jet coaster yang remnya blong, ntar pelanggannya malah pingsan duluan lihat harganya. Contohnya nih ya, kayak misalnya itu beli satu gratis satu sendal jepit lucu yang cuma berlaku sampai jam 12 malam. Nah, kalau kamu telah check out atau promonya udah lewat, jangan maksa adminnya sampai nangis-nangis. Intinya teman-teman, pelaku usaha itu boleh banget atur kebijakan, tapi tetap harus yang jelas, jujur, dan gak nyusahin pembeli. Jadi pelaku usaha itu punya hak, tapi jangan disalahgunain ya, karena pelanggan juga punya hati loh, dan juga punya saldo yang terbatas. Oke teman-teman, sekarang kita bahas bagian yang penting nih, yaitu kewajiban konsumen yang membayar sesuai harga yang ditentukan. Nah teman-teman, jadi sebagai konsumen yang kece dan cerdas ini, kita tuh punya kewajiban yang simpel banget loh, kayak bayar sesuai harga. Jangan so jadi penawar profesional deh. Pas belanja online, misalnya nih teman-teman mau beli kuota internet seharga 50.000, teman-teman malah bilang gini, bisa nggak sih kak 30.000 aja? Soalnya aku tadi malam mimpi dapat promo dari langit. Lah, itu mah mimpi, bukan kode voucher Shopee. Ingat ya teman-teman, bayar sesuai harga itu bukan cuma soal duit, tapi soal menghargai kerja keras penjual. Jadi yuk teman-teman, mari jadi konsumen yang keren, jujur, dan tanggung jawab, biar dagangan penjual lancar, dompet kita aman, dan dunia e-commerce tetap damai tanpa drama transfer palsu. Oke teman-teman, yang terakhir gak kalah penting itu kewajiban pelaku usaha yang memberikan informasi yang benar dan melindungi. Jadi teman-teman, pelaku usaha itu punya tanggung jawab besar loh. Mereka harus kasih informasi yang jujur
dan gampang dimengerti. Jangan sampai kayak sales yang suka ngasih janji manis tapi nggak sesuai kenyataan. Nah, selain itu mereka juga harus menjaga keamanan produk nih, supaya kita bisa pakai dengan aman dan nyaman. Kalau sampai mereka nakal atau ceroboh, siap-siap aja deh kena akibatnya. Intinya teman-teman, jadi pengusaha itu harus berperilaku baik supaya semua pihak itu bisa senang dan saling percaya. Bayangin nih, lagi asik scroll TikTok, tiba-tiba dapat SMS, "Selamat, Anda menang mobil Honda HR-V." Padahal kamu gak pernah ikutan undian apapun kan? Pasti langsung curiga kan? Nah, ini kenapa penting banget buat jaga data pribadi kita dengan baik. Ya, supaya gak bocor ke orang yang gak bertanggung jawab. Bayangin, kalau alamat kita disalahgunain, ngeri banget kan? Jadi intinya teman-teman, hukum teknologi dan e-commerce itu super penting banget buat ngelindungin kita di dunia digital. Jangan sampai kita jadi korban atau malah pelakunya yang gak punya aturan tuh. Ingat ya teman-teman, walaupun kita cuma main HP di kamar aja, hukum tetap berlaku. Sekian dari saya, semoga teman-teman makin ngerti apa itu hukum teknologi dan e-commerce, dan nggak takut lagi buat belanja online atau jualan online, asal teman-teman selalu waspada dan patuhi aturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.